Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita ketemu bintang tamu yang Masya Allah nih, dari Papua nih, Mas Ihsan Lani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Ihsan apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Umur berapa Mas Ihsan? Ini udah 21 menjelang 22. Tahun depan 21? 22. Aduh, seperti ponakan saya. Masya Allah. Emang dari dulu udah latihan bela diri atau baru? Kalau dulu emang latihan Kyokushin, Kyokushin itu karate ya? karate. Oh, dari awal? Pas SMK itu sering latihan karate Kyokushin. Waktu SMK apa dari kecil Mas? Dari SMK. Dari SMK ya? Iya. SMK di mana? SMK di Batam saya. Oh di Batam? Iya. Di Papuanya? Di Papua MTS. Oh MTS. Jadi waktu kecil memang tapi di Papua kan? Di Papua dari SD sampai MTS di Papua. Setelah lulus MTS baru SMK-nya di Batam. Oh kenapa pindah Mas? Ke sana? Ke apa namanya? Ke Batam? Ya jadi kami memang dibantu untuk sekolah di luar dari kampung. Oh, di mana daerah Papuanya? Di Walesi Kabupaten Wamena. Wamena, oke. Itu kalau Jayapura jauh nggak ke Wamena? Kalau Jayapura lumayan jauh. Berapa jam? Harus naik pesawat 30 menit. Kalau pesawat? Iya, 30 menit cuma karena belum ada jalan darat, jadi harus naik pesawat. Tapi sekarang kayaknya udah dibikin jalan, cuma masih jalan tanah, jadi masih tutup. Kayaknya. Oke, Mas Ihsan, ini Mas Ihsan kan dikenal sebagai atlet bela diri ini ya. Dulu waktu kecil memang ada cita-cita mau jadi atlet bela diri, itu ada cita-cita? Waktu kecil nggak ada. Nggak ada. Apa pemain bola? Kalau waktu kecil pengen jadi TNI aja. Oh malah pengen jadi tentara ya? Masya Allah. Pengen jadi tentara. Karena kalau memang kita tahu ya, kalau misalnya teman-teman nih, kalau di Indonesia salah satu mutiara sepak bola di Indonesia tuh dari Papua. Saya tuh ngelihat skill teman-teman dari Papua tuh luar biasa. Kalau main bola ya, kayak misalnya Herman Pulalo tuh dia orang Papua itu sebenarnya, Herman Pulalo. Terus ada Aples Tekwari. Terus pemain-pemain lama nih Mas, mungkin Mas belum lahir kayaknya. Malah saya nggak tahu lagi nama-namanya. Terus ada juga Astagfirullahaladzim, Bos Salosa, kalau itu Bos Salosa tahu ya. Ya kalau tahu, cuma orangnya juga nggak tahu, cuma tahu namanya aja. Jadi ini banyak sekali pemain-pemain dari Papua yang jago-jago banget, skillnya oke-oke banget gitu ya. Nah makanya saya kira tadi dulu pengen jadi pemain bola gitu. Ternyata dulu memang pengen jadi tentara dulu ya. Iya, kalau dulu memang pengen jadi tentara, jadi nggak ada keinginan untuk main bola, nggak ada. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim dari The Sungkars. Nah kita masuk yang ke ini aja nomor 2-nya nih. Nah, Mas Ihsan ini pernah punya pengalaman buruk nggak waktu kecil sehingga terdorong untuk aku berarti harus latihan bela diri ini? Ada nggak? Kalau untuk kesana sih nggak ada, cuma kalau untuk lingkungan lumayan agak keras juga. Jadi keinginan untuk belajar bela diri itu ada. Oh, karena melihat kondisi lingkungan, situasi di lingkungan itu keras, jadi memang mau nggak mau kayaknya untuk mempertahankan diri saya harus latihan nih gitu. Latihan itu ada. Tapi baru latihan SMK. Baru latihan SMK. Waktu sebelumnya berantem aja. Kalau sebelumnya ya asal berantem aja. Asal berantem aja. Ya Masya Allah ya, berarti memang karena lingkungan keras juga di sana, terus membuat Mas Ihsan juga awal-awal mungkin memang mempertahankan dirinya dengan sebisanya gitu ya. Iya. Terus masuk SMK punya keinginan untuk ikut bela diri. Apa waktu itu yang memutuskan Mas Ihsan ikut bela diri di SMK? Waktu itu kebetulan guru saya dan kebetulan juga dia yang pengasuh saya waktu di SMK, abangnya latihan di Kyokushin, jadi kami ikut latihan di Kyokushin itu. Oh, karena ikut aja dulu. Ikut aja. Jadi nggak pernah naik sabu juga di Kyokushinnya. Sebenarnya ikut latihan Kyokushin itu dari SMK kelas 1, cuma nggak pernah naik sabu karena cuma ikut latihan aja. Oh, nggak gitu. pernah terdaftar. Tapi ketika ikut Kyokushin itu ada jadi ini nggak, jadi wah ini kayaknya passion saya nih, saya jadi suka nih sama bela diri. Ada nggak kayak gitu? Di situ ada, tapi karena
Tidak, ini karena waktu itu juga kadang latihannya di Jakarta. Kalau di Batam jarang. Batam Jadi jarang ya? kalau liburan aja, liburan ke Jakarta, latihannya di Jakarta. Oh. Nah setelah dari situ, setelah lulus SMK ketemu camp, nah baru di situ baru latihan kayak kickboxing, Oh, oke. jujitsu sama gulat. Di mana itu? Di Batam, juga. Oh, apa sasana ininya? Ranger Fightem. Ranger Fightem. Fightem. Ya. Oh, emang terkenal ya di Batam ya? Itu. Kalau untuk di Batam, Iya. insya Allah orang tahu semua. Oh, Banyak yang tahu. Masya Allah. Oke, nah terus akhirnya kan saya lihat tuh pertandingannya Mas Ihsan tuh. Ada beberapa sih yang saya lihat, ada 2 pertandingan lah yang saya lihat ya. 2 apa 3 saya lupa. Nah, cuman pengen nanya, yang mendorong Mas Ihsan akhirnya, oke, saya ingin berkarir secara profesional, itu kenapa? Kalau di amatir kan tergantung yang ngadain event tuh. Ya. Ada yang hadiahnya ada yang cuma dapat medalinya. Tapi ya kalau untuk amatir banyak kan cuma dapat medali sama sertifikat. Nah kalau di pro kan ada hadiah bentuk uangnya. Ya. Jadi lebih kejar ke sananya gitu. Oh, Tapi kan harus dari amatir dulu naik ke sana. semua juga harus dari amatir dulu ya. Harus Kalau misalnya Mas Ihsan sendiri ngelihat untuk event kalau kita bilang ini ya MMA yang ada di luar kan itu udah profesional banget gitu ya. Iya. Kalau di sini gimana? Kansnya besar nggak untuk menjadi profesional juga? Kalau untuk awal sih menurut saya lumayan. Oke ya, besar. lumayan ya. Iya, karena mungkin saya baru juga kali nggak ada. Iya. Kalau yang udah senior ya nggak tahu juga tuh. Oke, jadi memang ada potensi ya. Ada potensi ya. Alhamdulillah. Oke, saya pengen tanya deh. Ada apa namanya kalau bilang gitu? Pemain MMA gitu ya. Favorit dari Mas Ihsan? Favorit saya kalau untuk kayak groundnya Iya. tuh Khabib. Habib ya. Kalau groundnya ya. Iya, sama tutur perlakuannya Khabib saya suka. Masya Allah ya. Tapi Ya, kayaknya kalau banyak banget ya. pukulan saya suka Mike Tyson. Mike Tyson? Aduh. Iya sih. Emang waktu Mike Tyson masalah ini kayaknya belum ada kayaknya. Iya, tapi kan sekarang kan banyak videonya. Sekarang 21 aja Mike Tyson aja berkarir di tahun 90-an. Iya. Iya kan? Mas Ihsan berapa lahirnya? 2002. 2002. Anda masih waktu lahir aku idolanya Mike Tyson. Cuma kan sekarang kan banyak YouTube videonya. ya, dilihat di YouTube. Tapi memang pukulannya Mike Tyson ngeri banget ya. Iya. Itu, aduh, itu sekali kena mungkin kalau kita copot kepala kali ya. Patah tulang-tulang gitu. Patah habis kita. Kalau Khabib apa yang yang kagum terhadap Khabib tuh selain main groundnya, tutur katanya, apalagi yang membuat kagum dari Khabib, seorang Khabib? Dari agamanya juga saya suka. Prinsipnya ya. Iya. Ada nggak perkataan-perkataan Khabib yang benar-benar membuat Mas Ihsan kayak, wah, jadi semangat nih, gitu? Biasanya kalau saya lihat tuh Habib kan suka bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu yang saya suka. Iya waktu Kalau berkata waktu lawan McGregor tuh. Kalau yang lain kan nggak tahu artinya. Nggak apa-apa Pak. Nggak paham ya. Tapi benar waktu lawan McGregor itu paling seru kayaknya ya. Waktu lawan McGregor di tengah orang-orang dia bilang Alhamdulillah itu Masya Allah banget ya. Iya, Masya Terus Allah. apalagi waktu pasca pertandingan dia Yang loncat tenis itu. kan dia loncat Iya. wah itu bener-bener tuh bangkit semua tuh ini kita tuh apa namanya adrenalin ya. Kayak ngerasa ada di situ juga ya. Tapi emang seru banget sih waktu itu ya, yang waktu Khabib versus McGregor itu ya. Iya. Itu kayaknya kalau sejarah MMA itu kayaknya bukan salah satu, itu terbesar mungkin untuk sampai saat ini. Iya kayaknya. Ya, dari view pertandingannya dan banyak hal lainnya lagi ya. Iya, karena kan bikin permasalahannya juga besar kan. Dramanya besar. Sampai dunia. Iya benar sih. Satu dunia gitu. Tapi benar nggak sih ketika ada pertandingan nih, misalnya Mas Ihsan Lani sama siapapun, itu ada disuruh gimmick drama-drama nggak sih?
Kalau untuk drama-drama tuh kalau di amatir belum Kayaknya nggak pernah ada ada. ya kalau amatir ya. Amatir. Kayaknya kalau ada drama mau berantem beneran kan. Iya. Dan profesional juga saya kemarin baru pertama jadi. Gitu. Itu gimana rasanya? Rasanya gimana masuk profesional gimana Mas? Awalnya kemarin, waduh, ini kayak nggak nyangka gitu Pak. Soalnya pas pertama audisi di Jogja itu saya tidak terpilih. Oh gitu. Iya. Terus? Tiba-tiba kemarin tuh dipanggilkan, waduh ini benar nggak ini kayak kayak tidak percaya gitu. Oh maksudnya ini mimpi yang jadi kenyataan Iya. ya? Oh alhamdulillah. Pas video saya kayak gitu jadi gitu, aduh ini kayak mimpi beneran ini kayak mimpi beneran ini. Ya Allah. Masya Allah memang, alhamdulillah. Masalah nih kalau latihan itu dalam seminggu berapa kali? Kalau dalam seminggu kan saya ada latihan gulat, BJJ atau Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu ya. sama kickboxing atau Muay Thai itu hampir kurang lebih sama. Jadi dalam seminggu itu sebenarnya ada 3 kali. Seminggu 3 kali? Seminggu harusnya 3 kali. Satu hari berapa jam? Bukan 3 kali itu satu hari bisa 2 jaman. Satu hari 2 jaman? Ya, Tapi seminggu 3 kali? 2 sampai 3 jaman. Seminggu 3 kali tapi? Ada yang 3 kali, ada yang dalam 1 minggu ada yang 4 kali juga. Ada 4 kali? Iya. Enggak, tapi maksudnya 2 jam itu udah latihan semuanya? Brazilian Jiu-Jitsu? Enggak, Oh pisah-pisah itu? dipisah-pisah. Banyak banget berarti ya? Ya, harus dipisah. Kalau misal 3 kali misal kita hitung aja Brazilian Jiu-Jitsu 3 kali. Ya kan? Udah 3 nih. Terus kickboxing 3 kali. Terus apa lagi tadi? Apa tadi? Gulat. Gulat ada. Gulat 3 kali 9. Ada berapa lagi? Ada 4 tadi kalau nggak salah. Apa lagi? Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing, Sebenarnya itu aja. Muay Thai sama kickboxing kan kurang lebih sama lah. Ya, berarti ya hampir. Berarti dalam seminggu tuh ada lumayan latihannya. Tapi tergantung kalau umpamanya kita lagi persiapan gulat gitu, kita fokuskan lebih ke gulat dulu. Oh, jadi ya memang fokus gulatnya dikembangin teknik segala macamnya. Jadi latihan fokus ke gulat. Ya fokus gulat dulu. Habis itu nanti kalau ada yang kickboxing dulu gitu. Paling suka yang mana, Mas? Kalau lagi nggak ada event, tiga-tiganya kami Langsung? latihan. Paling suka yang mana? Antara itu gulat, kickboxing. Paling suka yang mana? Kayaknya suka semua. Suka semua. Kan maksudnya kayak misalnya Khabib kan paling ininya main groundnya berarti gulat kan? Gitu misalnya. Kalau ini sih lebih ke pukulan kickboxingnya. Oh, kickboxing malah ya? Karena saya lebih kekuatan pukulan saya yang lebih andalan ini saya di situ. Jadi saya lebih ke kickboxing. Kickboxing ya? Ya. Jadi memang Boxingnya. kita juga harus tahu kekuatan kita ya, kelebihannya di mana gitu ya. Itu harus dicari. Iya betul. Jangan sampai nggak digunakan sayang gitu ya. Iya. Tapi yang kekurangan kita juga harus dilatih. Iyalah. Iya. Karena musuh kan tahu juga nanti. Jadi tahu kelemahan ya? Kelemahannya dia di sini. Jadi dia kejarnya di situ terus kan. Oh. Jadi kita harus dipersiapkan juga semuanya. Ya sih benar juga sih. Benar sih. Itu yang harus bahasanya kelemahan jadi inceran musuh gitu ya. Inceran lawan lah, jangan musuh lah. Inceran lawan. Tapi kelebihan harus kita maksimalkan ya untuk menjatuhkan lawan juga pada saat pertandingan gitu ya. Mas Lani ini berapa bersaudara Mas Lani? 7. 7 bersaudara? Dari anak keberapa? 2. Anak kedua. Iya. Yang lain di mana sekarang tinggalnya? Yang lain adik yang ketiga di Jakarta, adik yang nomor 4 di Banten. Oke, ini pesantren kah atau Yang di Banten pesantren. Banten pesantren? Kalau misalnya yang Jakarta? Kalau Jakarta sama orang tua angkat. Oke. Sisanya di kampung. Di kampung? Iya. Oke. Orang tua? Alhamdulillah masih ada. Masih ada? Masih. Berarti di Wamena tadi ya? Di Wamena. Wamena, Masya Allah. Gimana sih Wamena tuh ininya Mas Lani? Kangen gak sih sama Wamena? Kangen sih kangen. Kangen ya? Apa yang paling dikangenin di Wamena? Perjalanan sih, maksudnya dulu kan suka cari kayu bakar ke hutan. Oh, Masya Allah. Lebih ke hutannya. Iya sih ya. Sering ke hutan soalnya kalau di kampung. Kebetulan rumah saya juga memang di hutan. Oh di hutan?
Kalau di Wamenanya kan di bawah saya di Walesi itu di bawah kaki gunung lah. Jadi lebih Asik sering ke banget ya. hutan dibanding ke kota. Biasa ketemu ini nggak? Apa aja ketemu apa sih kalau bisa di hutan-hutan kayak gitu? Kalau di hutan hewan buas nggak ada di tempat saya. Oh, nggak ada ya? Jarang. Oh gitu. Jarang ada, paling ular-ular aja deh. Ya ular juga. Paling ular kita. Kita juga menghindar dari itu. Ular apa? Piton, ular kobra? Nggak, ular-ular kecil. Ular kecil? Iya. Kobra tadi? Kobra nggak juga. Enggak ya? Tapi saudaranya? Iya sama. Ular-ular yang lainnya. Tapi orang tuanya Mas Ihsan memang dari dulu Islam? Kalau orang tua dari kecil. Dari Jadi, kecil? ah. Emang dari lahir Islam kan? Bukan? Kalau orang tua nggak? Oh enggak? Enggak. Kalau orang tua lahirnya masih adat. Oke. Masih adat. Habis adat, habis itu mengenal Islam di? Dari kecil. Jadi pas waktu itu kepala suku, ada salah satu kepala suku meluk agama Islam dan satu kampung itu jadi Masya Islam. Allah. Ya. Masya Allah. Terus yang duluan masuk Islam ayah apa ibu? Ayah kayaknya. Ayah. Ibu? Ibu setelah bangun SD baru masuk Islam. Oh, bangun SD itu maksudnya gimana tuh? Dulu kan memang nggak ada sekolah SD, adanya JPPK yang Kristen. Habis itu pas bangun sekolah Islam SD, SD? MI, Heeh. nah, baru mereka disekolahkan di situ dan jadi masuk Islam. Oh, Masya Allah. Terus ayah dan ibu menikah setelah itu bagaimana pendidikan ayah dan ibu kepada anak-anak? Kepada Mas Lani, kepada anak-anak adik-adik yang lain? Kalau ibu dari SD kelas 2-an gitu nggak lanjut. Kalau ayah sampai SMP. Sampai SMP ya? Ya. Enggak, maksudnya mengajarkan agama kepada Mas Lani dan saudara-saudara Mas Lani lainnya seperti apa biasanya? Ngaji tiap maghrib ngaji misalnya kayak gitu atau gimana? Enggak. Enggak. Kalau di sana masih kurang kayak gitu, itu masih kurang untuk masyarakat di sananya masih kurang. Oh, terus belajar agamanya gimana Mas Lani? Kebetulan di kampung saya di SDMI itu ada pesantrennya. Jadi saya dulu belajar ngaji di sana. Belajar ngaji di sana? Iya. Oh. Ada pesantren tapi pesantrennya beda kayak di sini. Jadi di sana itu bebas lah kapan kita mau masuk asrama, kapan kita mau pulang. Kalau ada masalah pulang 1 minggu nggak masuk sekolah. Oh gitu. Bebas ya. Tapi banyak dapat ilmu agama Islam di situ ya, di pesantren ya. Di situ. Nah, semakin memperdalam agama Islam semenjak kapan Mas Lani? Semenjak keluar dari sana. Keluar dari sana? Ya. Berarti waktu ke aduh astagfirullah, Batam. Di Batam juga ini di SMK ini juga belajar Islam masuk rohis gitu nggak? Kalau di SMK-nya nggak, cuma kalau pas lagi libur gitu kadang ikut kajian di Hang FM. Oh gitu. Iya sih, memang dari dulu ya Hang FM ya. Iya, kalau di Batam Hang FM sering ke sana kami. Oke, sering ikut kajian-kajian nggak? Biasanya ikut kajian-kajian apa, Mas Lani? Maksudnya kan di sana kan juga banyak asatis yang datang ke sana, bikin kajian, tablik akbar. Jarang ikut kayak gitu saya. Oh jarang ya? Jarang. Paling kalau libur panjang habis itu baru ikut Hang FM kayak bulan Ramadan. Ya. Kalau gitu ke Hang FM. Jadi ikut kajian pas di bulan-bulan Ramadan itu aja. Oke. Kalau misalnya Mas Lani sama saudara-saudara yang lain, adik dan abang ya? Kakak ya? Kakak itu gimana? Sama juga ya? Buat Islam belajar juga gitu ya, memperdalam juga sama? Kalau di kampung ya masih sama kayak dulu kayaknya. Sama kayak dulu ya? Kalau yang ini kan sampai masuk pesantren tuh adik tuh? Ya kalau yang ini alhamdulillah udah masuk pesantren. Memang memperdalam? Iya. Oh, memang Masya Allah. Memperdalam. Masya Allah. Mas Lani, ini Mas Lani kan sempat viral sekali dengan videonya Mas Lani itu yang ngomong tentang Palestina. Ya, itu, aduh kita kalau ngomong Palestina juga sedih ya. Saya beberapa kali kan undang Ustadz Khalid gitu ya, sama Ustadz Hussein, ada Bang Onim juga. Kita ngobrolin tentang Palestina dan kondisi di sana memang sangat-sangat memprihatinkan gitu. Mas Lani, apa yang Mas Lani tahu tentang kondisi Palestina di sana?
Kalau saya sih di sana kondisinya bagaimana tuh saya kurang tahu. Cuma saya sering lihat di Facebook sama di IG. Iya sih. Pas buka itu pasti ada aja muncul gitu. Iya, betul. Jadi kalau di rumah tuh kalau muncul tuh kadang ya sedih. Jadi kemarin tuh pas ditanya Palestina tuh langsung ingat langsung gitu. Iya, betul. Wah, gitu. Iya sih. Langsung Dan itu ngerasain memang itu. nggak bisa kita tutupi ya. Iya, langsung nggak bisa berbicara. Iya. Mas Lani ada doa nggak untuk saudara-saudara kita di Palestina, Mas Lani? Atau ada harapan nggak untuk saudara-saudara kita di Palestina, Mas Lani? Ya kalau harapan sih pasti ada. Semoga aja bisa merdeka biar hidup kayak kita di Indonesia ini Amin, ya, bebas amin, dengan mau kemana aja, mau makan apa aja, Iya. dan tinggal di rumah. Harapannya saya kayak gitu. Kemarin juga waktu kita ngobrolin soal sedih tuh ya, waktu Bang Onim ngomong ya. Waktu Bang Onim, Ya kalau bangun kan memang langsung di lapangannya. iya, Bang Onim waktu itu kan mau waktu disuruh evakuasi kan, waktu bahasanya mau pergi gitu ya dari Gaza, terus ada satu bukan satu anak atau orang di situ lah pokoknya orang di situ minta Bang Onim jangan pergi gitu loh. Iya nggak sih waktu itu yang Bang Onim bilang gitu ya? Yang Bang Onim bilang dia mau pergi terus ditahan sama anak-anaknya, anak-anak bukan anak-anak Gaza maksudnya, anak-anak Gaza yang tahan kalau nggak salah itu, terus beliau sampai sedih gitu karena dibilang Bang Onim jangan bahasa Indonesianya Bang Onim jangan pergi, kalau Bang Onim pergi kami kayak gimana kami di sini gitu loh. Itu benar-benar Bang Onimnya juga mau nangis ya waktu sampein itu gitu. Mungkin tim TS coba deh kasih lihat videonya sedikit deh. Dia bilang kata mereka, setelah antum ada di Indonesia, jangan lupakan kami. Masya Allah. Karena antum lebih dikenal di sini. Itu berat banget. Jadi emang saya pun sebenarnya berat banget untuk meninggalkan Gaza. Ya Mas Lani ada pernah ngobrol sama teman-teman yang lain nggak soal tentang isu Palestina ini, pernah ngobrol nggak Mas Lani? Sampai saat ini belum ada. Belum ya? Belum. Tapi ada yang maksudnya kayak misal kita ini yuk misal bantu donasi kah atau kita posting kah di ini kita media sosial kita atau membicarakan tentang Palestina yang kondisi seperti apa di sana atau dengar dari Ustadz tentang Palestina atau gimana masalahnya melihat tentang isu Palestina ini? Maksudnya ya saya yang Iya. posting itu. Ya, pernah nggak posting Palestina ini ya? Sering. Jadi, sering malah ya? Ambil dari postingan-postingan yang dari akun-akun lain, saya lanjutin, kadang pasang di story. Oh, Masya Allah. Karena kan kalau dari langsung sananya kan nggak bisa dapat kita. Iya, betul. Jadi nggak tahu kadang videonya tuh entah dari beberapa hari yang lalu, tapi kan kita masih bisa lain posting. Yang penting kita posting bisa lihat juga sama orang lain. Gimana gini kondisi di sana gitu kan. Setidaknya menyebar ya semuanya setidaknya ya. kita menyebar lah. Nah ini video kita sama waktu itu sama Ustaz Khalid dan Bang Onim tentang kita ceritakan tentang bagaimana Bang Onim ceritakan tentang kondisi Gaza ya di sana. Iya ini. Oh bukan di itu, Far. Di editing ada? Di editing ada? Coba, nggak bisa lihat ya? Nanti kita editing aja ya. Nah jadi ya itu Mas Lani. Ada selain doa Mas Lani, ya mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk mensupport ya saudara-saudara kita di Palestina, karena bukan hanya
bukan hanya doa sih, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kayak teman-teman kemarin kan ada aksi Palestina gitu ya. Terus kita mendoakan pastinya itu nomor satu ya. Itu pasti. Mendoakan, terus ada juga yang berdonasi, ada yang juga bikin konten untuk menyebar menyebarkan tentang berita atau informasi tentang Palestina. Bahkan ada yang bilang julid fisabilillah, jadi menyerang akun-akun Israel gitu ya, diserang gitu loh. Ya kalau sekarang kan lebih ke itu kan, kalau untuk ya apa namanya nih, yang orang-orang akun-akunnya ini apa namanya? Ya, tentara-tentara dari apa IDF ya? Ya, tentara IDF itu kan banyak yang banyak diserang sama orang. Hari apa itu? Ayo hari ini tanggal ini kita serang bareng. Iya. Sempat ikut juga kemarin. Oh, serang ikut juga. Gimana ikut ya? Nggak ikutin tapi nggak dapat ininya apa namanya? Lanjutannya nggak tahu kemarin tuh. Oh, nggak tahu kan? Tapi sempat pengen ikut akhirnya waktu itu. Iya, soalnya udah disebar. Yang mau serang-serang itu ini itu udah dikeluar, udah di ini semua sama teman-teman kan. Tapi nggak tahu, nggak sempat ikut, tapi habis itu lanjutannya nggak tahu. Iya, tapi setidaknya sudah ada ikhtiar di situ ya. Iya. Mas Lani ya. Oke, Mas Lani ini teman-teman karena mau oke deh. Mau dibahas apa? Oke, Mas Lani, ini pertanyaan dari teman-teman juga. Oke, di video yang waktu itu Mas Lani kan sempat viral tuh, yang Mas Lani nangis sedih di situ. Mas Lani kan spesifik mengatakan ingin mengharumkan nama Papua dan minoritas Muslim di sana, ya? Iya. Sempat sampaikan kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana sih kehidupan minoritas Muslim di Papua, Mas Lani? Seperti apa gambarannya? Kalau minoritas di Papua kan yang Muslim kan minoritas. Untuk di pegunungan paling, kalau untuk daerah pegunungan Wamena yang agak banyak. Kalau di pesisir mungkin insya Allah udah agak banyak ya. Oh, oke. Jadi di sana tuh kayak masih karena masih minoritas, jadi keagamaan itu agak kurang jadi untuk ininya gitu. Jadi lebih ke ikut adat sama yang Kristen gitu, lebih kayak adat. Jadi gimana ya, karena lingkungan mungkin kali ya. Jadi untuk keagamaan Islam itu kurang. Jadi saya pengennya itu gini loh, Islam itu sebenarnya gini gitu. Karena kan anggapan dari yang Kristen juga Islam itu kayak teroris lah apalah gitu kan, yang banyak mereka dengar isu-isu dari luar gitu. Di pengennya saya itu di situ Islam itu nggak seperti yang teman-teman pikirkan. Islam itu kayak gini gitu. Itu satu. Dan kalau yang untuk ke Papua, Papuanya mungkin selama ini pemain MMA yang dari Papua mungkin juga ada. Mungkin juga ada, tapi bentar ya, belum tersorot aja ya. Belum tersorot ya ininya. Belum tersorot mungkin ya. Jadi saya pengen menunjukkan lebih tersorot lagi. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya Mas Ihsan Lani di kancah dunia MMA Indonesia, mudah-mudahan orang jadi melirik ke Papua juga, bahwa banyak bakat-bakat dari Papua ya untuk MMA ini ya. Jadi nggak hanya di bola aja, tapi di MMA juga MMA ya. juga bisa. Amin insyaallah. Dan tadi juga Mas Ihsan Lani juga menyampaikan bahwa di Papua itu kalau memang memungkinkan Mas Ihsan Lani pengen banyak syiar dakwah Islam di sana juga ya. Jadi biar pesan tentang agama Islam itu bisa lebih tersampaikan, bukan dari kata orang tapi ini benar-benar secara utuh ya tersampaikannya ya. Iya benar, soalnya kan selama ini kan dari kata orang itu yang bikin masyarakat sana itu jadi Islam itu kayak lebih jelek gitu. Iya. Tapi pernah terjadi konflik nggak sih Mas Ihsan di Wamenanya? Kalau di Wamenanya belum ada. Jangan sampai ya, alhamdulillah. Tapi kalau di Tolikara pernah kejadian waktu tahun 2015 pada saat itu lagi sholat tarawih kalau nggak salah, dibakar masjidnya. Waduh. Itu pernah kejadian. Tapi sekarang udah aman? Kayaknya alhamdulillah udah aman. Udah aman ya, insyaallah ya.
Ya, oke, Mas Ihsan Lani, ini bentar lagi teman-teman mau apa namanya timbang berat badan ya, benar ya? Iya. Timbang berat badan ya. Beratnya berapa sih Mas Ihsan? Sama sekarang tadi Pak terakhir 64. 64 ya? 64 masih over. Masih over? Harusnya berapa? Harusnya 61. Hah? Dadakan. Soalnya dadakan tadi. Semalam seharusnya dia tidak bertanding, dia hanya menemani teman yang bertanding. Tapi tiba-tiba kawan di kelas 60 itu ada yang mengundurkan diri. Aduh. Jadi kebetulan saya lagi di sini. Dia langsung menggantikan. Jadi saya Dengan berat badan over 5 kilo. 5 kilo. Terus? Dia balik mesti jogging lagi. Masuk ke 60. Emang bisa ngaruh ya? Jogging langsung turun berat badan? Bisa dia biasa kalau Insya Allah bisa. bisa maksimal turun sampai 6-7 kilo. Waduh. Gimana caranya tuh? Ya, Hah? dari Adi Sucipto Lama ke stasiun Tugu, balik lagi ke Adi Sucipto. Jadi satu hari itu bisa 6 kilo, 7 kilo. Ih, Ya itu memang keistimewaan. gimana itu pingsan orang? Pantasnya kalau misalnya timbangan berat badan tuh ada beberapa yang memang mau menuju berat badan, ke timbangan berat badan. Kalau kita lihat di MMA ya, di UFC, itu mereka mau pingsan-pingsan tuh ya. Iya. Keringetan, pakai baju sauna, biar airnya keluar semua kali ya? Iya. Biasanya itu H-1 gitu biar Amin satu ya? Iya. Ini timbangan berat badan berarti tandingnya kapan? besok. Insya Allah besok. Oke, Mas Ihsan makasih ya. Siap, terima kasih banyak juga. Makasih, alhamdulillah nih kita dikunjungi sama Mas Ihsan Lani ya, petarung MMA dari Papua yang viral kayak kemarin kita lihat bagaimana beliau menceritakan sedih gitu ya dengan dan terharu tentunya ketika mau menceritakan tentang saudara-saudara kita di Palestina dan juga harapan beliau ya untuk Papua juga, Masya Allah banget ya. Untuk Mas Ihsan Lani sukses ya. Dan mudah-mudahan Allah terus kasih keberkahan untuk Mas Ihsan Lani. Amin. Dan semua mimpi dan cita-cita Mas Ihsan Lani semoga tercapai semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Siap, Kita terima langsung kasih. undur diri ya Mas Siap. Ihsan ya. Oke, teman-teman semua semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.